Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan persidangan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara pada pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Majelis Hakim meminta kepada Jaksa KPK untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan kesaksian. Terkait hal itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan Jaksa KPK akan melakukan pemanggilan sesuai dengan perintah hakim. Untuk jadwal pemanggilan akan disesuaikan dengan jadwal persidangan. Anggota kami akan memanggil, karena saya katakan tadi, tugas KPK salah satu melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan. Ketika hakim mengucapkan hal itu dalam persidangan, itu adalah penetapan yang disampaikan dalam sidang, dan KPK, jaksa di KPK akan melaksanakan hal tersebut. Kami akan memanggil sesuai dengan perintah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap menjalani pemeriksaan. Lomba nih, ini kayak berdampak dari pilkada serentak kemarin kan ya. Karena berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan, ada yang dapat ketangkap KPK, dapat ketangkap pula kan. Nah, makanya edisi kali ini kita kembali membahas soal keluarga Solo. Bobi Kertanegara. Bukan dong. Ya, ini adalah Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Bobi ini juga dikenal sebagai anak raja ya. Anak raja. Jadi kita wawancara banyak orang dari anggota DPRD, partai politik dan pejabat di sana. Bobi Nasution itu terkenal sebagai anak raja. Dan ada istilah satu lagi, apa? Anak toke. Anak toke. Di kalangan pengusaha dikenal sebagai anak toke. Dan kemarin orang kepercayaannya itu, orang dekatnya lah, itu Topan Ginting ya, ditangkap oleh KPK, OTT ya. Dan lumayan ramai itu di media sosial dan lain-lain. Pas waktu penangkapan ini ada cerita dari di Kuningan ya. Tadi lu wawancara KPK kan? Ya, ada cerita bahwa OTT-nya itu dikawal sama PM itu polisi militer. Kenapa? Karena Topan ini selain anggota Berbakin juga dekatlah dengan salah satu institusi Parcok. Nah, sehingga harus dikawal nih. Dan tahu gak, yang di OTT itu sebetulnya yang diamankan itu 6 orang. Tapi pas pengumuman itu 5 orang. Nah, infonya ini salah satunya itu siapa sih? Kok bola panas gua nih? Ya, informasi itu kan perwira menengah polisi yang pernah menguasai suatu wilayah. Tapi info ini dari mana sih? Banyak yang cerita. Kita wawancara tadi kan orang-orang KPK, lalu juga pengusaha, lalu juga DPRD di sana, dan mereka tahu kasus ini bahwa ada yang kok dari 5 nih yang jadi 5 yang diumumkan. 5 diumum, satunya kemana begitu kan. Mirip-mirip kasus dulu tuh yang rame-rame kan di KPK juga tiba-tiba hilang. Tiba-tiba satu diskon ini, jangan-jangan nih diskon. Nah, ini kan menunjukkan betapa spesialnya kasus ini ya. Nah, Wan, sebelum ke Bobi, bocorin dong ini siapa Topan itu kan, Topan Ginting yang kalau gua riset ya, itu kan dulu di Medan kan, tiba-tiba jadi kepala dinas. Gimana, Wan? Ya namanya kan Topan ya. Nah, ini kan identik dengan badai kan, Topan itu. Ngacak-ngacak ASN Sumut ya. Bagi ASN Sumut, itu ngacak-ngacak dia tuh. Nah, tapi dia ini sebetulnya nobody awalnya kan, hanya sebagai pejabat eselon 3 barangkali ya, bahkan lebih di bawahnya 4. Lalu kemudian menjadi camat, kemudian dekat dengan Bobi, lalu karirnya ini meroket meroket menjadi kepala dinas, bahkan sempat menjadi PLT Sekda di Medan. Ketika Bobi ini naik ke Sumatera Utara, ke pemerintah provinsi, ya dia juga ikut naik, terkerek nih karirnya itu. Dibawa sama Bobi ya? Dibawa lah, karena dia kan orang kepercayaan. Batch pertama ya? Benar, dan pelantikan itu masih inget ya, Bobi dilantik sama Prabowo itu kalau tidak salah 20 Februari ya. Kemudian 4 hari kemudian 24 Februari itu ada pelantikan eselon 2 di pemerintah provinsi. Salah satunya ini Topan yang dilantik. Itu berarti saking istimewanya kan, dibawa dari Medan gitu. Dan kedekatan Topan dengan Bobi juga ditampilkan ya dalam sejumlah media sosial pribadi begitu ya. Dia memang sangat dekat gitu. Tapi Wan, bahkan ini sorry gue potong. Ketika Topan ini ujian doktoral di USU, kan ada tuh di media sosial itu Bobi mengucapkan selamat kepada Topan atas pencapaiannya sebagai dokter kan. Nah, ini. Nah, infonya itu ya kalau gua cek ke teman-teman di sana di ASN, itu gelar itu sebagai salah satu semacam atribusi agar Topan ini bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Sekda. Karena persiapkan menjadi Sekda ya awalnya. Persiapkan jadi Sekda gitu, dan sempat nih ditenteng ini barang ini ke istana. Cuma ternyata
gagal nih barang karena Sudah diajukan ke sudah diajukan istana. istana menolak. Kenapa ditolak, Casen? Karena golongannya masih 4B padahal syarat untuk sekda itu minimal 4C. Nah, sekda itu kan 4D ya harusnya itu dah dan akhirnya itu 4E ya golongannya. Dan Topan juga disorot ya Wan, karena dia kan bukan lulusan teknik kalau gua dapat informasinya. Dia kan lulusan SPDN. SPDN begitu. Kok tiba-tiba mengurusi atau memimpin lah kadis pekerjaan umum begitu. Dan ini omongan di internal birokrasi di Sumatera Utara. Iya. Nah, ini menarik nih. Kenapa Topan dengan Bobi bisa dekat? Ini kita juga wawancara mantan orang dekatnya Bobi lah ya, waktu di pemilihan wali kota Medan. Jadi Topan ini salah satu tim bayangannya Bobi yang ikut Iya, membantu betul. kampanye mau. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa teman-teman, di sini kita akan membahas tentang dunia politik yang sedang terjadi dan diperbincangkan hangat di dalam negara kita. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang kasus daripada Gubernur Sumut, yaitu Bobi Nasution. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan cuplikan video ini, dan terdapat juga berbagai macam pendapat-pendapat netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Sebelum kita bedah lebih jauh komentar daripada netizen-netizen tersebut, jangan lupa jika ada pendapat dari teman-teman juga, silahkan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat tentang dunia politik yang sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Oke, teman-teman, di sini kita awali dari komentar Yatim Mariati yang mengatakan, pulihkan kepercayaan rakyat pada pengadilan. Wito mengatakan KPK luar biasa. Ilato mengatakan jangan sampai KPK sudah berubah jadi Komisi Perlindungan Koruptor. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Utin Suwondo yang mengatakan, cepat Pak Hakim, panggil dan adili biar sukses Indonesia. Ubed Rosika mengatakan si Bobi nih banyak koruptor. Di era Jokowi bersihkan bobo ini si anak toke. Teman-teman, Budianto mengatakan, nah begitu dong, harus tegas, jangan lihat Jokowinya mantap, lanjutkan. Terry Sulu mengatakan, sikat. Teman-teman, Hasanio Max mengatakan, bila terbukti bersalah, tangkap dan hukum seberat-beratnya, jangan pandang bulu apapun itu bulunya. Story mengatakan alhamdulillah. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Hendrianto yang mengatakan kita tengok dulu apa ada taring untuk panggil Gubsu Bobi Nasution. Metose mengatakan alhamdulillah, moga-moga KPK fair dan berani ngadepi anak setan. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Dodi Kurni yang mengatakan wow keren, berani nggak manggilnya. Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Petrus Breklau yang mengatakan, tegakkan hukum dan keadilan untuk semua, termasuk Bobi sang gubernur mantu mantan Presiden Jokowi. Teman-teman, Sunarto mengatakan Jokowi kasusnya segera usut, penjarakan itu baru hukum ditegakkan. Teman-teman, Suyati Ati mengatakan, aduh malunya anak mantu dan mertua masuk penjara sama-sama. Selamat ya, karena sudah buat gaduh selama ini, image satu keluarga ini sudah hancur lebur. Apa yang dipandang? Serakah, pembohong, korupsi. Memperkaya diri demi uang. Johadi Amir mengatakan, syukurlah. Aniesia Strata mengatakan, apa kabar dengan 5,3 juta ton yang diekspor Bobi Nasution 2022, 2022, dan lain-lain. Anton Soetopo mengatakan, bongkar borok-borok dan kejahatan keluarga Mulyono. Teman-teman, Lina Flories mengatakan, gembel pasar Solo dijadikan presiden-presidenan hanya untuk merampok negara. Teman-teman, Petrus Bereklau mengatakan, jangan hanya dimunculkan di permukaan, lalu kasus menghilang, tidak berbekas. Teman-teman, di sini disampaikan juga oleh Rikianti yang mengatakan, sudah hilang kepercayaan rakyat Indonesia kepada pejabat yang takut periksa koruptor, semakin menjamur.
Sakti Gaming mengatakan palingnya di prank ujung-ujungnya. Rizky Water mengatakan seret Bobby. Teman-teman, Bubun mengatakan KPK takut sama Bobby. Herianto mengatakan tiap berita muncul belum jadi kenyataan. Sadri mengatakan sepertinya berita ini hanya hoaks. Buktinya tidak pernah diadili. Abidin Jainal mengatakan ini konten diperhatikan banyak bohongnya. Teman-teman, Firman Budun mengatakan keluarga Solo itu memang bajingan, gara-gara keluarga jelek ini negara menjadi kacau. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Trim Monju yang mengatakan sepatutnya disekalikan dengan bapak mertua, adik iparnya dan termul-termulnya atau bagi siapa saja sama rakyat yang akan melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Elvi Mardeni yang mengatakan, nggak mungkin Bobby dipenjarakan, karena di belakang Bobby kan ada Babe Jokowi. Hoax, buktinya mana, sedangkan ijazahnya Babe Raja, saja nggak bisa dijebloskan ke bui. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Onoi yang mengatakan, Blegedes, nggak bakalan jemput paksa, mana berani. Teman-teman, Haryanto mengatakan jangan cuman omon-omon doang. Teman-teman, Abi Obai mengatakan bohong ngamukin KPK Bernie. Nah, teman-teman, demikian saja pembahasan tentang kasus daripada Bobi Nasution. Dan jangan lupa tetap subscribe channel ini agar kita bisa berbagi informasi menarik lainnya tentang dunia politik yang terjadi di negara kita. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.